Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Desi Probowati, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Pengembangan Kepribadian dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi perkuliahan siang hari ini. Saya, Seranisa Intan Hanifah, akan bertugas menjadi moderator dan juga pemateri pada sesi presentasi kali ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran selama perkuliahan. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa tidak pernah selesai. Selanjutnya adalah pemaparan materi dari kelompok yang berjudul Etika dan Etiket Pergaulan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama ada definisi etika dan etiket. Pada dasarnya, etika adalah ajaran moral yang mencakup larangan dan perintah mengenai perilaku manusia. Larangan dan perintah ini harus dipatuhi oleh individu sebagai bagian dari kewajibannya dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Sedangkan etiket menunjukkan perilaku sopan santun yang telah disepakati secara sosial di lingkungan tertentu. Nah, etika berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu ethos yang berarti kebiasaan, watak atau sifat yang biasa, dan etikos yang merujuk pada kelakuan, perbuatan, keadaban, serta susila yang baik. Etika dalam konteks lain seringkali dihubungkan dengan moralitas yang berasal dari bahasa Latin mores, yakni bentuk jamak dari mos yang bermakna kebiasaan, adat istiadat, cara hidup, serta perilaku. Dalam bahasa Arab, etika dikenal sebagai akhlak yang mengacu pada budi pekerti, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut sebagai tata susila. Pada dasarnya, etika adalah ajaran moral yang mencakup larangan dan perintah mengenai perilaku manusia. Larangan dan perintah ini harus dipatuhi oleh individu sebagai bagian dari kewajibannya dalam menjalankan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, etika memberikan arahan filosofis yang mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bertindak secara bermoral. Etika juga berfungsi sebagai panduan moral, mendefinisikan tindakan manusia berdasarkan evaluasi baik atau buruk. Evaluasi ini dilakukan secara rasional dan filosofis sehingga memberikan dasar pemahaman tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak. Dengan etika, manusia mampu membedakan antara perilaku yang layak dan tidak layak, sekaligus menggunakan nilai-nilai ini sebagai tolak ukur dalam mengambil keputusan. Etika juga berhubungan dengan kebiasaan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dan kemudian dibakukan dalam bentuk norma, aturan, atau kaidah. Norma-norma ini dipahami, diajarkan, dan disebarluaskan secara lisan dalam masyarakat, serta menjadi pedoman untuk mengevaluasi baik buruknya perilaku seseorang. Nah, etiket memiliki cakupan yang lebih sempit dibandingkan etika dan berasal dari kata bahasa Prancis, yakni etiket, yang pada awalnya berarti kartu undangan yang digunakan pada acara-acara resmi kerajaan. Nah, seiring waktu, makna ini berkembang menjadi panduan tata cara perilaku yang dianggap sopan dalam masyarakat. Etiket biasanya merujuk pada tata krama, yakni kebiasaan yang berkaitan dengan sopan santun seperti cara berbicara, duduk, berpakaian, menerima tamu, serta interaksi lainnya di rumah, kantor, ataupun lingkungan sosial. Nah, etiket menunjukkan perilaku sopan santun yang telah disepakati secara sosial di lingkungan tertentu. Tata krama ini tidak hanya menjadi pedoman perilaku individu, tetapi juga mencerminkan norma budaya dan sosial yang berlaku. Dalam etiket terdapat aturan-aturan yang tidak tertulis, namun tetap harus ditaati dan dihormati, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam interaksi formal. Etiket mengatur tindakan individu dalam konteks sosial, termasuk bagaimana seseorang menunjukkan penghormatan terhadap
orang lain berdasarkan status sosial atau budaya. Kita materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada pengertian etika dan etiket pergaulan. Etika pergaulan sendiri dapat dipahami sebagai sekumpulan norma dan nilai yang membentuk dasar bagi tindakan individu dalam kehidupan sehari-hari, yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai perilaku manusia dari sisi baiknya dan sisi buruknya. Etika ini berfungsi sebagai pedoman yang membimbing individu dalam berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama dalam komunitas atau lingkungan sosial. Dalam hal ini, etika pergaulan tidak hanya mengarahkan individu untuk bertindak dengan bijak dan penuh pertimbangan, tetapi juga memberikan pedoman dan menjaga keharmonisan hubungan agar antara individu. Menurut Kevi tahun 2023. Secara lebih mendalam, etika pergaulan ini membantu meminimalisir potensi konflik, kesalahpahaman, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Nah, melalui prinsip-prinsip etika ini, seseorang didorong untuk memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat, tanggung jawab, dan empati sehingga dapat menciptakan suasana yang saling mendukung dan menguntungkan bagi semua pihak. Selain itu, etika pergaulan juga berperan dalam membentuk karakter individu, menciptakan kepercayaan, dan mempererat hubungan sosial yang sehat dan positif. Dengan demikian, etika pergaulan tidak hanya menjadi pedoman dalam berinteraksi, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, seimbang, dan saling menghargai. Lalu, adapun etiket pergaulan. Etiket pergaulan merupakan sekumpulan aturan atau pedoman tata krama yang berfungsi untuk mengatur cara seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain dalam kehidupan sosial. Nah, etiket ini melibatkan tata cara yang sopan dan beradab, yaitu mencakup hal-hal seperti berbicara dengan baik, cara duduk yang pantas, cara menerima tamu atau orang baru dengan hormat, serta perilaku lain yang sesuai dengan norma keindahan dan estetika dalam budaya atau kelompok masyarakat. Nah, tujuan utama dari etiket pergaulan ini yaitu menciptakan hubungan yang harmonis, tertib, dan menyenangkan antara individu. Dengan etiket, seseorang diharapkan dapat menunjukkan sikap yang menghormati dan menghargai orang lain, sehingga interaksi sosial berlangsung lebih lancar dan bebas dari kesalahpahaman. Lalu, etiket pergaulan ini bersifat relatif karena setiap budaya, kelompok sosial, atau komunitas memiliki standar sopan santun yang berbeda. Misalnya, antara sopan santun dalam budaya satu mungkin tidak berlaku atau bahkan dianggap aneh dalam budaya lain. Namun yang menjadi inti dari etiket pergaulan ini yaitu menjaga hubungan sosial yang positif melalui perilaku yang terarah dan sesuai konteks. Selain itu, etiket biasanya lebih relevan ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain dan tidak selalu diterapkan jika berada dalam situasi tanpa kehadiran orang lain. Baik, next Mbak. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip etika dan etiket pergaulan. Ada yang pertama ada rasa hormat, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga empati. Nah, dari etiket sendiri, yang pertama menghargai, yang kedua berempati, yang ketiga kejujuran. Nah, prinsip-prinsip etika dan etiket pergaulan sangat penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, individu dapat menciptakan lingkungan sosial yang positif, saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Menerapkan etika dan etiket yang baik tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Nah, dalam etika pergaulan terdapat 3 prinsip, yaitu yang pertama rasa hormat. Rasa hormat sendiri yaitu sikap yang menghargai hak, martabat, dan keberadaan orang lain. Prinsip ini tidak hanya tercermin dalam kata-kata yang diucapkan, tetapi juga dalam tindakan nyata seperti mendengarkan tanpa menginterupsi, menghindari komentar yang merendahkan, dan menunjukkan sikap terbuka terhadap perbedaan. Dengan menghormati orang lain, seseorang berkontribusi pada terciptanya lingkungan sosial yang nyaman, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima. Rasa hormat ini juga penting untuk membangun hubungan yang saling mendukung, terlepas perbedaan usia, budaya, atau latar belakang sosial. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Nah, prinsip tanggung jawab ini merujuk pada kesadaran individu akan dampak dari setiap tindakan yang diambil, baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain.
Dalam konteks pergaulan, tanggung jawab berarti berperan aktif dalam menjaga hubungan sosial tetap sehat, termasuk bersedia mengakui kesalahan dan memperbaikinya jika diperlukan. Misalnya, jika seseorang secara tidak sengaja menyakiti perasaan orang lain, ia harus segera meminta maaf dengan tulus dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan bersikap bertanggung jawab, hubungan antara individu menjadi lebih kuat karena didasarkan pada kepercayaan dan kejujuran serta keadilan. Lalu yang ketiga, yakni prinsip etika pergaulan empati. Empati yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan perspektif orang lain. Nah, prinsip ini mendorong individu untuk menunjukkan kepedulian yang baik, tulus dengan mendengarkan masalah orang lain, memberikan bantuan saat orang lain memerlukan bantuan atau sekedar menunjukkan bahwa mereka itu peduli. Empati ini memungkinkan individu membangun hubungan yang lebih mendalam dan lebih bermakna, karena mereka dapat merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dalam situasi konflik, empati juga membantu meredakan ketegangan dengan mencoba memahami sudut pandang dari orang lain ataupun dari pihak lain. Lalu yang selanjutnya prinsip etiket pergaulan. Yang pertama ada menghargai. Menghargai sendiri yaitu sikap yang mencerminkan penghormatan terhadap orang lain baik melalui ucapan maupun tindakan. Nah, prinsip menghargai ini melibatkan pengakuan terhadap nilai, pendapat, dan perasaan orang lain. Dalam interaksi sosial, menghargai dapat ditunjukkan dengan cara mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara serta tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang selanjutnya yaitu berempati, sama seperti prinsip etika pergaulan. Nah, berempati sendiri kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami oleh orang lain. Ini juga melibatkan usaha untuk melihat situasi dari perspektif orang lain dan merasakan emosi yang mereka alami. Dalam konteks pergaulan ini, empati menunjukkan kepedulian terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Contohnya, jika seseorang teman menghadapi kesulitan, berempati berarti kita tidak hanya mendengarkan keluhannya, tetapi juga berusaha memberikan dukungan emosional dan membantu mereka mencari solusi. Lalu selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Nah, dari prinsip ini, kejujuran adalah prinsip etiket yang sangat penting dalam pergaulan. Ini mencakup keterbukaan dan ketulusan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Menjadi jujur bukan berarti tidak menyembunyikan informasi, tidak berbohong, dan tidak menipu. Dalam interaksi sosial, kejujuran membangun kepercayaan yang merupakan dasar bagi hubungan yang sehat. Ketika orang lain merasa bahwa kita jujur, mereka lebih cenderung untuk mempercayai kita dengan merasa nyaman dalam berinteraksi. Kejujuran juga mencakup kemampuan untuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan menghargai kebenaran, meskipun terkadang hal ini bisa menjadi sulit atau tidak nyaman. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini macam-macam etika ada dua. Yang pertama ada etika deskriptif dan yang kedua etika normatif. Etika deskriptif merupakan salah satu bentuk etika yang berfokus pada menggambarkan, menganalisis nilai moral, dan praktik etis yang ada dalam masyarakat tertentu tanpa memberikan penilaian normatif atau menentukan mana yang benar atau salah. Yang kedua ada etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki manusia atau apa yang harus dijalankan saat ini oleh manusia dan tindakan apa yang mempunyai nilai dalam kehidupan ini. Selanjutnya ada dampak etika dan etiket pergaulan. Yang pertama ada mempererat hubungan, yang kedua ada membangun kepercayaan dan reputasi, yang ketiga berguna untuk dunia kerja. Baik, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, memperkuat hubungan, di mana bersikap sopan dan hormat kepada orang lain merupakan
merupakan etika dan etiket pergaulan yang harus diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Orang lain juga akan merasa nyaman di sekitar kita ketika kita tahu cara berperilaku yang baik dan cara berperilaku dan bersikap yang benar. Poin yang kedua adalah membangun kepercayaan dan reputasi. Saat kita menerapkan etika dan etiket pergaulan dengan baik, seperti selalu bersikap sopan, menepati janji, dan tahu bagaimana cara bertindak dengan segala situasi, tentu kita cenderung akan lebih dihormati dan dipercaya baik dalam pertemanan maupun oleh halayak luas. Yang ketiga, berguna untuk dunia kerja. Menerapkan etika dan etiket pergaulan tentunya sangat penting, sama halnya seperti kita saat ini yang masih seorang mahasiswa. Tentunya setelah kita selesai menempuh dunia pendidikan perkuliahan, kita akan masuk pada dunia kerja, atau mungkin banyak juga di antara kita semua yang sudah berada di dunia kerja. Menerapkan etika dan etiket pergaulan itu akan meningkatkan value diri kita, seperti kita datang waktu, sopan, dan Selanjutnya ada tantangan dalam etika dan etiket pergaulan. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan manusia. Namun, tantangan menjaga etika dan etiket pergaulan juga menjadi semakin kompleks karena perubahan zaman, perkembangan teknologi, dan latar belakang budaya yang berbeda. Di sini terdapat 4 tantangan. Yang pertama, perubahan nilai sosial dan budaya. Nah, globalisasi ini membawa perubahan yang signifikan dalam cara individu berinteraksi. Arus informasi yang cepat yang menyebabkan individu terpapar pada nilai-nilai baru yang terkadang tidak sejalan dengan norma-norma lokal. Terutama generasi muda yang sering dikatakan lebih bebas dalam pergaulan. Nah, yang kedua, pengaruh teknologi dan media sosial. Teknologi digital, khususnya media sosial, ini juga banyak mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi. Meskipun media sosial memungkinkan interaksi lintas jarak dan waktu, platform ini juga menjadi tempat terjadinya berbagai pelanggaran etika, termasuk ujaran kebencian, pelecehan, dan penyebaran informasi palsu. Yang ketiga, kesalahpahaman dalam multikulturalisme. Dalam masyarakat yang multikultural, banyak perbedaan nilai dan norma sosial sering jadi sumber kesalahpahaman. Apa yang dianggap sopan dalam satu budaya bisa jadi tidak diterima dalam budaya lain. Yang keempat, kurangnya edukasi etika dan etiket. Salah satu masalah umum yang kerap dihadapi adalah kurangnya pemahaman tentang pentingnya etika dan etiket baik di lingkup keluarga, pendidikan, hingga lingkungan sosial. Banyak individu yang mengalami kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana bertindak di situasi sosial yang berbeda, yang akibatnya terkadang orang melanggar norma yang tidak tertulis tanpa disadari atau sengaja dilakukan. Next. Tunggu ini. Next. Selanjutnya membahas mengenai keterampilan dalam bergaul. Etika dan etiket yang baik dalam berbicara, yaitu jujur, tidak berbohong, yang artinya yang dibicarakan bukanlah kata-kata bohong. Lalu bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan, yang artinya berbicara kepada orang lain dalam konteks formal maupun informal. Perilaku kekanak-kanakan tidak diperbolehkan karena dapat merugikan dan mengganggu keseriusan dan fokus pendengar. Bersikap terbuka, yang artinya tidak dipaksa berbicara karena suatu hal tertentu. Lalu menggunakan nama panggilan orang dengan baik, berarti memanggil pendengarnya harus sopan dan lemah lembut. Lalu menggunakan pesan bahasa yang baik, berarti tidak menggunakan pesan bahasa yang tidak bermakna, dan menggunakan pesan bahasa yang tepat dan sesuai. Tidak mudah emosi secara emosional, yang artinya jangan menimbulkan emosi batin yang meluap-luap saat berbicara, dan lebih baik bersabar. Lalu berinisiatif membuka dialog, bertutur kata yang baik, ramah dan sopan, yang berarti mengucapkan hal yang baik.
lalu mengenakan pakaian yang sesuai dengan keadaan, berpakaian yang sesuai dengan konteks pembicaraan, dan berperilaku yang baik yang artinya tidak ceroboh, menepati janji, tidak mengecewakan, atau menyakiti siapapun. Next. Lalu membahas mengenai teknik berbicara yang baik. Adapun beberapa teknik yang baik itu, yang pertama, gunakan kata dan kalimat yang baik dan sesuai dengan lingkungan, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh lawan bicara, tetaplah lawan bicara dengan lembut, bersikap ramah dan tersenyum, menggunakan gerakan tubuh yang sopan dan natural atau sewajarnya. Lalu berpenampilan rapi, menutup bagian intim, dan mempunyai tata krama yang pantas. Jangan mudah terpancing emosi lawan bicara, menerima perbedaan pendapat, atau menghindari perselisihan yang terjadi dan mampu memposisikan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi. Kemudian etika pergaulan mahasiswa. Nah, etika pergaulan mahasiswa ini dibagi menjadi dua. Nah, etika pergaulan mahasiswa ini menurut PP 60 tahun 1999 tentang sistem pendidikan tinggi dicapai melalui penerapan peraturan kehidupan kampus, tata tertib, peraturan rekrutmen, dan organisasi kemahasiswaan yang pada prinsipnya mengatur perilaku mahasiswa untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan. Oke, yang pertama, di lingkungan kampus, seperti berpakaian dan memakai sepatu dengan rapi di kampus, menjunjung tinggi nilai-nilai ilmiah, mengetahui, memahami, dan melaksanakan peraturan yang berlaku di lingkungan kampus dan berusaha untuk tidak melanggarnya, memberi contoh yang baik dalam perilaku kepada adik tingkat, teman tingkat, dan kakak tingkat, lalu berperilaku dan berbicara sopan bagi dalam maupun di luar kelas yang mencerminkan perilaku siswa dan menanamkan nilai-nilai agama atau keyakinan, lalu tidak berperilaku asusila atau tidak bermoral, dan kesediaan menerima sanksi atas pelanggaran peraturan yang berlaku dalam rangka pendidikan disiplin. Yang kedua, etika pergaulan di luar kampus, seperti menjadi teladan yang baik di lingkungan dimanapun tempat mahasiswa berada, lalu berperilaku dan berbicara dengan baik yang mencerminkan sebagai mahasiswa, dan berusaha menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh kepada masyarakat dalam bentuk pengabdian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di luar kampus. Next. Baik, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan presentasi pada siang hari ini. Etika dan etiket pergaulan merupakan landasan penting dalam membangun dukungan sosial dalam pergaulan. Etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku. Etika dan etiket pergaulan merupakan landasan penting dalam membangun hubungan sosial dalam pergaulan. Etika adalah nilai-nilai moral yang menjadi pedoman perilaku, sedangkan etiket adalah aturan-aturan sopan santun yang mengatur cara berinteraksi. Dalam konteks pergaulan, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan hubungan yang saling menghormati. Prinsip utama dalam etika dan etiket pergaulan mencakup kejujuran, kesopanan, penghormatan terhadap orang lain, toleransi, dan empati. Prinsip ini mengajarkan untuk menghormati perbedaan, menjaga tata krama, dan mengutamakan sikap positif dalam berinteraksi. Penerapan etika dan etiket pergaulan memiliki dampak seperti memperkuat hubungan sosial, menciptakan suasana yang nyaman, dan meningkatkan kepercayaan. Nah, mungkin itu tadi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.